Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk kalian yang menyaksikan video yang kita buat. Di sini saya Muhammad Fikri Azim dengan NIM 333170081 beserta kedua rekan saya Muhammad Gifari Syafri Istighfar dan juga Dejan Setiadi ingin menjelaskan terkait tugas fisika dasar proyek yang kita buat tentang keelektromagnetikan dan medan magnet. Nah, sebelum kita ke project yang sudah kita buat, kita bahas dulu dasarnya terkait teori-teori yang menunjang pembuatan produk yang kita buat atau tugas project yang kita buat. Nah, kepada rekan saya Muhammad Gifari Syauki Istighfar dipersilahkan untuk menjelaskan teori-teori yang menunjang dari project yang kita buat. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Fikri Ajim dan rekan saya satu lagi Dejan Setiadi. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Gifari Syafri Istighfar dengan NIM 333150108. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang proyek yang bernama motor speed control. Proyek ini dibikin sebenarnya agar untuk dapat mengatur kecepatan perputaran baling-baling. Itu mau kita atur lambat atau cepat pergerakannya. Jadi di proyek ini itu terdapat magnet ya yang berada di dalam dinamonya. Dan dinamo itu di dalamnya ada beberapa komponen seperti rotor, stator, dan komutator. Prinsip kerja dari dinamo ini sebenarnya gampang, seperti barang-barang elektronik lainnya, yaitu menggunakan elektromagnetik, di mana saat dialirkan arus listrik, si rotor ini akan mengalami induksi elektromagnetik seperti itu. Dan rotor ini juga akan memiliki gaya magnet dan menyebabkan medan magnet stator. Ada juga gaya Lorentz yang timbul pada muatan yang bergerak pada medan magnet ini. Nah, gaya Lorentz ini adalah besaran vektor yang arahnya dapat ditentukan dengan kaidah tangan kiri Fleming seperti ini, yaitu dimana kalau telunjuk itu berarti medan magnet, kalau jempol itu adalah gaya Lorentz, dan jari tengah menunjukkan I atau kuat arus. Gaya Lorentz ini yang menyebabkan gaya tarik menarik dan tolak menolak, sehingga menyebabkan suatu momen yang dinamakan momen couple. Momen couple adalah momen gaya yang timbul karena gaya Lorentz, sejajar perlawanan arah pada dua simpul kumparan, di mana momen couple ini membuat benda melakukan gaya berputar atau rotasi yang dari awal saya bicarakan. Jadi komponen utama pada proyek ini adalah potensiometer. Kenapa sih kok bisa potensiometer menjadi komponen utama pada proyek ini? Karena komponen ini yang mengatur berapa besar kuat arus yang akan diantarkan kepada dinamo, sehingga kuat arus itu akan berbanding lurus dengan medan magnet. Nah, semakin banyak arus, semakin besar juga medan magnet yang terjadi pada arus tersebut. Jadi untuk teori proyek dari speed control ini seperti itu. Ya, itu tadi sedikit penjelasan dari rekan saya Muhammad Gifari Syauki Istighfar terkait teori yang menunjang dari project yang kita buat. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan dari teman saya, rekan saya Dejan Setiadi terkait alat dan bahan dalam pembuatan project ini. Nah, kepada beliau kami persilahkan. Ya, makasih buat Fikri Azim telah memberikan saya waktu. Saya Dejan Setiadi bakal langsung saja ngejelasin tentang alat dan bahan yang kita pakai. Yang pertama kapasitor. Kapasitor ini adalah komponen elektronika
yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tertentu. Cara kerja kapasitor ini dalam sebuah rangkaian dengan mengalirkan elektron menuju kapasitor. Resistor berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Yang ketiga ada diode. Diode ini suatu komponen aktif dua kutub yang pada generalnya dia ini sebagai semikonduktor yang mengizinkan arus listrik mengalir ke suatu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Yang kelima ada potensiometer. Alat ini untuk memperbesar atau memperkecil tegangan. Yang terakhir ada baling-baling, berfungsi untuk hal nyata atau visualisasi penentu si mesin yang kita buat berfungsi dengan baik atau tidak. Terima kasih. Saya serahkan lagi kepada Fikri Azim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini. Nama saya Muhammad Fikri Azim. Sebelumnya saya di sini ingin menjelaskan bagaimana cara kerja dari alat yang kami buat. Jadi di sini itu ada dinamo dan juga ada speed control. Di sini speed controlnya berguna untuk mengatur cepat atau lambatnya putaran dari motor yang kita buat. Nah, jadi si speed control ini berguna untuk mengatur besar daya yang diberikan kepada medan magnet. Jadi kalau misalnya kita memutar speed control ini ke sebelah kanan, itu dia akan memperbesar daya yang diberikan kepada medan magnet. Nah, di sini kita bisa coba, kita nggak usah muter dulu, nggak usah diputar. Kita lihat di sini alatnya berputar begitu cepat juga. Tapi jika kita putar kembali ke sebelah kanan, maka alatnya akan berputar lebih cepat daripada sebelumnya. Walaupun memang tidak terlalu terlihat, tapi ini putarannya lebih cepat daripada yang sebelumnya. Seperti itu cara kerjanya. Nah, jadi sebenarnya dari alat ini itu kita membuat motor listrik, ya kan? Cuman kita tambahkan speed control di sini agar kita dapat mengatur besar atau kecilnya daya yang diberikan. Jadi cara kerjanya ini seperti kipas angin. Bisa seperti kipas angin, karena di kipas angin itu sendiri kan kita bisa memperbesar dan memperkecil daya putar atau kecepatan putar dari si kincir anginnya itu sendiri. Nah, sekian penjelasan dari cara kerjanya. Terima kasih.